Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan channel kita Sarum Nusantara Official yang dimiliki oleh MBCNU Wonogiri. Oke, rekan-rekan Sarum Nusantara Official, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Oke, tamu boleh dibilang internasional dalam keilmuannya. Gimana kok Gus Islah Bahrawi dari Madura yang kita sebut lebih terkenal dari Jakarta, gitu ya. Kelahiran Madura maksud saya. Sehat Gus ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan tenaga ahli yang dimiliki oleh jajaran kepolisian Indonesia, Kapolri. Ini Gus, monggo diceritakan kisah tentang hidup bisa masuk di Polri Indonesia ini. Bagaimana? Ya, sebenarnya biasa aja ini. Ini perjalanan takdir. Saya setelah berkelana kemana-mana, saya juga pernah tinggal di Amerika. Saya lahir besar di Madura, kuliah di Jakarta. Terus saya ke Amerika dan kemudian menemukan banyak literatur di Amerika, literatur keislaman yang justru belum pernah saya kenal di Indonesia. Dari situ saya punya ketertarikan. Kebetulan di sana itu ada sekolah Islam yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kemudian belajar di situ. Banyak mempelajari tentang keislaman di situ. Dan kemudian setelah kembali ke Indonesia, saya mulai banyak mempelajari banyak hal. Karena gini, waktu saya di Amerika itu persis ketika terjadi 9/11 itu, yang ada serangan ke New York, gedung ambruk karena ditabrak oleh pesawat itu. Nah, saya sebagai muslim baik-baik akhirnya ikut terstigma menjadi dicap juga sebagai teroris. Nah, ini yang kemudian membuat saya, ini saya harus berjuang di sini. Kurang lebih seperti itu. Tidak boleh ada aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam, karena saya merasa bahwa orang Islam ini tidak boleh identik dengan berbagai aksi kekerasan itu. Nah, ini kemudian yang melatar belakangi saya. Kemudian saya harus bergerak pada tataran perlawanan terhadap aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Wabil khusus atas nama agama Islam, agama saya. Nah, dari situ saya kemudian datang ke berbagai negara termasuk ke Afrika untuk mencari tahu ini apa sih masalahnya gitu. Dan ternyata memang semuanya bermuara ke persoalan-persoalan politik yang mengatasnamakan agama. Nah, dari situlah saya kemudian sering menyuarakan itu lewat tulisan, bersuara lewat berbagai media sosial, hingga akhirnya mungkin ini perlu ini gitu. Mungkin Mabes Polri punya pikiran, ini ternyata punya rasa punya giroh yang sama untuk memerangi itu. Nah, makanya saya kemudian direkrut untuk menyuarakan ini secara lebih terbuka. Nah, jadi setiap hari saya lebih fokus terhadap upaya-upaya pencegahannya, memberikan penyadaran. Nah, kebetulan karena saya Nahdien, ya otomatis saya harus menggunakan berbagai suara-suara saya itu dari perspektif Nahdlatul Ulama. Karena bagi saya, temuan saya memang berbagai aksi-aksi kekerasan ini ternyata memang bertolak belakang dengan perspektifnya Nahdlatul Ulama yang ingin membangun kedamaian, kemanusiaan, toleransi dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok yang menggunakan aksi kekerasan atas nama agama ini justru memang bertolak belakang dengan jalur perjuangan NU yang selalu ingin membangun kedamaian dan juga persaudaraan di antara semua umat manusia. Nah, itu. Nah, makanya saya memutuskan, saya berjuang di jalur ini. Oke, Gus. Terus Gus, kita itu warga Nadain di tingkat desa, ya, baik di tingkat PC, MPC ataupun ranting. Kita itu sebenarnya susah mengetahui, warga saya ini sudah terpapar atau belum. Mungkin punya saran, Gus, untuk warga sekedar kita sebagai pengurus, terutama saya yang di garda terdepan yang pegang media sosial, sosialisasi masyarakat biar segera tahu lingkunganmu ada radikal atau tidak. Iya. Ini gimana caranya, Gus?
Satu, memang salah satu ciri yang paling utama dari kelompok radikal ini adalah mereka cenderung membangun perbedaan-perbedaan daripada cenderung menemukan persamaan-persamaan. Nah, makanya ajaran-ajaran dari kelompok ini cenderung eksklusif, cenderung mengkhususkan diri, karena mereka memang anti terhadap perbedaan. Orang yang berbeda dengan mereka ini biasanya dianggap sebagai lawan, apalagi ada orang yang berbeda kemudian menolak untuk diajak sama, dipaksa untuk sama pun tidak mau, sehingga akhirnya dia membangun pemisahan-pemisahan itu. Nah, kelompok ini biasanya memang cenderung berbeda, menuduh orang lain yang berbeda keyakinan tafsirnya itu sebagai kelompok yang kadang-kadang dikafirkan. Kalau di Madura itu sekarang kelompok-kelompok ini rajin membangun stigma gitu. Aswaja ini diplesetkan, aliran sesat warisan jahiliyah. Jadi bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, diplesetkan. Artinya gini, orang-orang yang radikal ini kemudian cenderung gelisah oleh keimanan orang lain yang berbeda, tafsir orang lain yang berbeda, mazhab orang lain yang berbeda, manhajnya berbeda, lalu dia gelisah. Dan ketika orang lain ini menolak diajak untuk sama dengan mereka, biasanya akan dikafirkan. Ahlul bid'ah, penyembah kuburan dan sebagainya. Nah, ini adalah radikal tingkat awal. Intoleran itu adalah radikal tingkat awal, level 1. Kalau nanti ketika dia sudah mulai menggunakan jalur-jalur penghasutan dan sebagainya, nah ini sudah mulai mengarah ke radikal dan ekstrim. Nah, kalau sudah ekstrim, biasanya mereka itu cenderung ofensif. Nah, sikap-sikap ofensif untuk memaksakan orang supaya sama dengan saya, dan ketika menolak itu dia menggunakan jalur-jalur kekerasan. Nah, ini yang disebut dengan terorisme. Terorisme ini adalah sikap dari satu kelompok ketika dia berhadapan dengan kelompok orang lain yang tidak mau diajak sama. Nah, dia menggunakan kekerasan. Nah, itu teror. Misalnya gini, kita ini kan sudah biasa maulidan misalnya. Ya, betul. Ada orang yang kemudian mengharamkan maulidan. Kita tetap ngotot untuk selalu mengadakan maulidan. Nah, kita yang selalu menolak untuk mengharamkan maulidan ini kan biasanya mereka akan serang baik secara verbal maupun secara praktik. Nah, kelompok inilah yang disebut dengan radikal itu. Nah, kalau dia sudah mulai menggunakan cara-cara kekerasan, pemaksaan-pemaksaan yang sifatnya penyerangan dan sebagainya, nah ini teror sudah mulai mengarah kepada teror. Itu dia. Jadi memang agak sedikit samar-samar, karena belakangan ini banyak orang yang berusaha terjun ke tengah-tengah NU, tapi sebenarnya ingin mengacak-acak NU dari dalam. Artinya gini, ada beberapa orang yang seolah-olah dia perjuangannya sama, tapi tujuannya itu tetap tujuan-tujuan yang sifatnya ingin membangun satu kekuatan politik yang pada akhirnya berseberangan dengan NU. Kita kan tahu NU itu tidak punya cita-cita politik. Cita-cita NU itu adalah menegakkan rasa kebersamaan dan kemanusiaan di seluruh warga NKRI ini, apapun agamanya, apapun sukunya, kita tidak melihat latar belakangnya. NU kan cukup selesai di situ. Karena kita sepakat bahwa Pancasila ini juga dilahirkan oleh para ulama-ulama. Nah, ini yang kemudian melahirkan berbagai kelompok yang ingin menegakkan daulah, baik itu daulah menurut pemahaman mereka maupun daulah khilafah menurut pemahaman mereka. Jadi kalau kita perhatikan ya, kelompok-kelompok organisasi teror di Indonesia ataupun di seluruh dunia itu pasti cita-citanya itu menegakkan daulah versinya mereka. Meskipun negara itu sudah menggunakan undang-undang syariah, tapi mereka menganggap ini bukan syariah saya. Ini terjadi di Sudan ini. Nah, akhirnya apa? Orang Islam itu, sesama orang Islam, akhirnya juga saling berperang gara-gara itu. Somalia misalnya, ini satu negara ini kan pahamnya sama, agamanya sama, bahkan seluruh negara itu pemeluk Wahabi semua. Satu negara itu. Somalia. Kalau Sudan masih macam-macam, ada yang berbasis Thoriqoh, ada juga yang Wahabi, ada juga yang berbasis ajaran-ajaran lokal, ada juga Yahudi kalau di Sudan.
Tapi kalau di Somalia ini, satu negara ini pahamnya Wahabi semua. Nah, mengapa mereka masih berperang satu sama lain? Karena cita-cita politiknya yang berbeda. Nah, padahal undang-undangnya syariah. Cuma yang satu menganggap, oh ini bukan syariah versi saya. Nah, NU sudah melewati itu semua. NU sudah paham bahwa bagaimanapun Pancasila ini adalah keputusan para ulama, nasionalis, dan berbagai lintas keimanan yang harus kita jaga. Makanya NU itu betul-betul menjadi tiang utama dari kebersamaan hari ini, dan mengapa Indonesia menjadi nyaman seperti hari ini. Kalau NU kemudian kendor, tumbang misalnya, nauzubillah min dzalik, kita tidak mustahil akan saling berperang satu sama lain seperti Somalia. Saya tidak ngecap lah, saya tidak terlalu bombastis. Paku utama di sini ini menurut saya tetap Nahdlatul Ulama, NU ya. Ada Muhammadiyah yang kemudian menjadi skoci di antara Nahdlatul Ulama ini yang menjadi penguat juga. Tapi kalau Nahdlatul Ulama itu tumbang, tidak mustahil juga Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lain yang kecil-kecil seperti Al-Irsyad, Al-Khairat, Al-Wasliyah di Medan misalnya. Ini tidak mustahil juga akhirnya akan bergelimpangan, karena tujuan mereka itu bukan menegakkan syariat Islam secara umum sebenarnya, kelompok-kelompok teroris ini, tapi ingin menegakkan syariat Islam versinya mereka. Itu kalau pandangan saya. Makanya ciri-ciri yang paling kentara adalah mereka cenderung eksklusif. Kiai, cenderung eksklusif, mereka tidak mau berbaur dengan orang lain. Karena apa? Apapun yang berbeda dengan pemahaman mereka, ya menurut mereka itu kafir, keluar dari Islam, fasik dan sebagainya. Termasuk sering mengatakan orang lain kafir itu juga indikasi atau Iya. Pola dari kelompok radikal, kelompok ekstrim maupun kelompok teror ini rata-rata adalah hakimiyah dan kemudian takfiriyah. Menghakimi lebih dulu, lalu kemudian setelah menghakimi lalu mengkafirkan. Termasuk juga ujaran-ujaran yang sedikit disamarkan, misalnya ahlul bid'ah. Ini orang NU ini suka sekali ini ziarah ke kuburan, mereka ini penyembah kuburan. Ini sebenarnya bagian dari proses hakimiyah dan takfiriyah itu sebenarnya. Tapi mereka perhalus karena mereka tidak berani mengatakan kamu kafir dan sebagainya. Karena kelompok-kelompok yang mengkafirkan orang lain seperti Wahabi ini misalnya, Wahabi Salafi ini memang semakin tidak populer karena kelompok Wahabi Salafi ini memang menjadi pembangkit terorisme di banyak negara. Ini data, bukan tuduhan sepihak. Kita orang-orang NU silahkan menggunakan pemahaman apapun, silahkan. Cuma jangan sampai membangun permusuhan di antara banyak orang gitu. Itu aja intinya. Kita kan nggak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. Tafsir orang lain berbeda, kita juga nggak gelisah. Kita udah biasa hidup di tengah perbedaan kok. Kita dibantai PKI, orang-orang Nahdliyin dibantai PKI dulu. Udah biasa, kalaupun kemudian kita melakukan perlawanan, kemudian kita disalahkan juga kita sudah biasa. Itu maksud kita. Artinya kalau NU udahlah, kalau untuk urusan bernegara kita sudah selesai dengan semua itu. Oke guys, terakhir guys. Iya. Ini bisa memberikan saran khususnya untuk warga Nahdliyin di Wonodadi guys. Kita kan kecamatan Wonodadi kan luar biasa menjadi kiblat, mungkin bisa NU PC Blitar ya. Mungkin kalau dengar kecamatan Wonodadi atau mungkin bahkan sekarisidenan sini ini mungkin yang paling eksis Wonodadi. Kita nggak mau warga kita itu ada yang terpapar itu guys. Monggo kasih kiat ataupun saran untuk warga kita nanti guys. Iya, saya salah satu kedatangan saya adalah yang menyemangati saya karena memang yang ngundang ini Wonodadi gitu. Secara profiling kan Wonodadi ini sangat kuat Nahdliinnya, jadi harus dibentengi lah. Pada intinya begini, dengan menjadi Nahdliin itu sebenarnya kita sudah mengikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah ketika menguasai Madinah, Rasulullah yang paling pertama dilakukan itu adalah berusaha mendamaikan semua orang dan mengikat dalam satu perjanjian utama yang disebut Piagam Madinah.
Nabi itu tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan agama maupun suku di Madinah. Semua orang oleh Nabi itu dihargai harkat dan martabatnya secara setara. Karena Nabi berpandangan begini, semua manusia itu dilahirkan dengan harga diri yang sama. Nah, Nahdlatul Ulama memegang teguh itu. Makanya di tengah perbedaan-perbedaan ini, tidak mungkin kita bisa menyamakan seluruh orang satu kecamatan Wonodadi ini sama dengan saya. Nggak mungkin. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Nggak mungkin. Apalagi menyamakan satu orang Blitar itu sama dengan saya. Apalagi menyamakan se-Indonesia ini sama dengan saya. Atau menyamakan seluruh dunia ini harus sama dengan saya. Nggak mungkin bisa. Karena begini, ulama-ulama NU sejak dulu itu mengajarkan kepada kita untuk tidak gelisah oleh berbagai perbedaan. Satu saja kuncinya, kita harus menolak kepada orang yang justru berusaha memecah belah karena perbedaan itu. Karena kata Allah di dalam Quran itu kan kita supaya lita'arofu. Lita'arofu inilah yang kemudian ditekankan oleh Allah bahwa kita itu harus betul-betul berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda supaya saling mengenal. Makanya Allah itu membuat perbedaan niat sengaja memang. Supaya apa? Supaya lita'arofu, saling berkenalan, saling mengenal karena atas perbedaan itu. Coba bayangkan kalau wajah kita semua sama, nama kita sama, nggak ada nafsunya gitu. Nggak ada. Kita itu ya nggak ada, kita itu mengidentifikasi itu. Bahkan dalam satu yang paling sederhana sekalipun, Allah itu membuat perbedaan di antara manusia ini, meskipun sama plek, tetap sidik jari ini berbeda. Nah, ini adalah alat pengenal dari perbedaan itu. Ini Allah ini yang mendesain. Seluruh orang di dunia ini, miliaran manusia itu sidik jarinya dibuat berbeda. Inilah alat pengenal yang paling simpel itu. Meskipun orang yang kembar identik pun sidik jarinya pasti berbeda. Nah, warga NU di Wonodadi tetap harus memegang teguh bahwa menghargai perbedaan itu adalah ajaran Rasulullah dan memang kehendaknya Allah. Nah, NU itu sejak dulu ya berjuang di situ. Makanya ketika ada tawaran kepada ulama NU, gimana kalau kita ini negara ini merdeka tapi menggunakan undang-undang syariat Islam? Lah kata ulama-ulama NU, syariat Islamnya versi siapa? Wong di dalam Islam itu perspektif syariat Islam itu tidak semuanya sama kok. Kalau NU ngotot pada saat itu, bisa kita menggunakan NU, kita mayoritas dan paling kuat. Tapi ulama-ulama NU lebih memilih, udahlah kita pilih Pancasila sebagai bejana bersama, supaya orang Islam ini tidak saling bertengkar sesama orang Islam. Orang Islam tidak bertengkar dengan orang-orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Ya sudah kita pakai dalam kehidupan bernegara ini Pancasila. Ini keputusan ulama. Nah, konsep inilah yang dipakai oleh tulisannya Ibnu Khaldun sebagai konsep asobiyah, kesepakatan bersama. Sama seperti ketika lampahnya Nabi membuat piagam Madinah. Ini kan kesepakatan bersama. Pancasila ini juga kesepakatan bersama, ya kita jaga. Kita tidak boleh gelisah oleh perbedaan. Kita tidak boleh gelisah menghitung dosa orang lain. Sepanjang kita bisa hidup bersama, damai, tentrem, menghargai manusia yang lain, ya itulah NU. Kalau ada orang lain yang menyerang kita karena berbeda dengan mereka, ya kita harus lawan dengan santun. Karena bagaimanapun Islam ini diwariskan oleh Rasulullah menggunakan akhlak yang baik. Makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, dan juga apa? Menjadikan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alam. Itu saja, sederhana. Jadi Nabi mewariskan itu cukup dua. Enggak mewariskan politik, tidak mewariskan apapun, hanya dua itu, akhlak dan rahmat. Sudah itu aja. Nah, NU di Wonodadi harus mewujudkan itu.
kedamaian. Kita tunjukkan kepada orang-orang yang berbeda ini bahwa Nahdien di Wonodadi ini bisa berakhlak. Tapi memang kita sulit untuk meminta orang per orang untuk berakhlak yang sama. Tapi setidaknya itu ditunjukkan oleh Nahdien secara umum. Itu saja, Kiai, kalau saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga Mohon maaf kurang lebihnya. selalu sukses. Amin, amin. Kita doakan bersama Indonesia selalu luar biasa, dan cita-cita tadi mungkin nanti Wonodadi harapannya juga rahmatan lil alamin bisa beri pelopor untuk yang lain. Iya, amin. Oke, pemirsa Sarang Nusantara Official, itulah tadi pembicaraan kita dengan Gus Islah Bahrawi dari Jakarta ya. Cukup sekian, bravo. Jangan lupa like dan subscribe Sarung Nusantara Official agar channel kita selalu di depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.